Selamat siang para hadirin dan selamat datang di acara Canisius Exhibitions of Learning Experience 2023. Pada kesempatan hari ini, Selasa 14 Februari 2023, izinkan kami, Julius Regirawan sebagai moderator dan teman saya Ignatius Giovanni sebagai ketua. Memperkenalkan dalam penyaji kita hari ini yaitu Dilan Rinaldi, Ryan Barata Harun, dan Vincent Colin Yemanto. Mereka akan menyampaikan penelitian mereka yang berjudul pengaruh pengisian baterai menggunakan power bank sewaan terhadap daya tahan baterai. Sebelum mulai presentasi hari ini, kami akan memperkenalkan para penguji yang akan menguji di sini. Untuk penguji materi adalah Bapak Gregory Sutarto, penguji bahasa adalah Ibu Francisca Egi Risa Pasuki. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan audiens. Pertama-tama, kesempatan tanya jawab akan diberikan kepada para penanggap selama 10 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh para penguji dengan alokasi waktu selama 20 menit. Dan yang terakhir, audiens juga dapat memberikan pertanyaannya selama 5 menit. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengar presentasi dari para pengajar. Kepada para pengaji, kami persilakan. Baik, terima kasih, moderator. Pertama-tama selamat siang pada Bapak Ibu penguji, serta pada Bapak Ibu mana saya, serta pada para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Dilan Rinaldi, bersama rekan-rekan saya Ketua Indonesia dan Ryan Barata Harun. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempersembahkan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh pengisian baterai terhadap daya tahan baterai. Kali ini dengan kelompok kami, saya akan langsung mulai dengan latar belakang. Penelitian kami sesungguhnya latar belakangnya oleh benda sederhana ini, benda kecil ini yang bernama smartphone. Mungkin sekarang di saku Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian ada sedikitnya satu smartphone yang bisa digunakan, yang begitu dekat dan bisa diambil simbolan dengan saya. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun ini terjadi pertumbuhan yang begitu besar untuk populasi pengguna smartphone di Indonesia. Bahkan pada tahun 2026 diproyeksikan akan mencapai angka 82,42% dari seluruh populasi Indonesia yang menggunakan smartphone. Dan benda ini juga bukan benda yang murah, teman-teman. Rata-rata harga smartphone ini pada tahun 2003 tercatat senilai $551 US, atau ini setara dirupiahkan sekitar 7-8 juta rupiah. Untuk seri premium lainnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan juta rupiah. Dan setiap tahunnya untuk beberapa seri premium harga bisa naik hingga 10%. Ini angkanya cukup besar ya. Dan karena pentingnya seperti yang ditunjukkan pada grafik pertama, orang-orang kini bersedia untuk menginvestasikan begitu banyak uang yang didapatkan kerja keras untuk perangkat ini. Menurut kami, dengan menanggapi hal ini, perhatian para pengguna untuk ini merawat dan memperpanjang daya tahan smartphone mereka, jadi smartphone mereka sudah semakin baik. Dan kami sebagai kelompok peneliti percaya bahwa salah satu cara terbaik untuk menjaga daya tahan smartphone yakni dengan memperhatikan cara kita merawat baterai smartphone tersebut. Dan untuk kali ini kami ingin membahas lebih dalam mengenai proses pengecasan. Seperti kita ketahui, cara pengecasan pertama yang tentunya secara umum begitu baik digunakan adalah factory charger atau charger bawaan. Pada setiap pembelian smartphone seperti ini, pada umumnya akan mendapatkan satu unit charger atau setidaknya tersedia pada toko yang sama. Lalu metode lainnya seperti power bank, contohnya di sini. Mungkin ada metode lainnya seperti menggunakan mobil, atau wireless charging dock dan begitu banyak lain. Namun kedua metode inilah metode yang akan kami fokuskan untuk menjadikan kalian sebagai pembanding. Sebelum kami mulai bagian selanjutnya, yang saya bertanya kepada para hadirin sekalian, sebagai para pengguna smartphone di sini, apakah dari hadirin yang belum pernah menggunakan power bank untuk mengecas HP-nya selama menggunakan smartphone? Kalau boleh, kalau ada boleh angkat tangan. Baiklah. Berarti secara umum hampir semua orang paham dengan konsep power bank, apa itu power bank dan bagaimana penggunaannya. Jadi kalau boleh saya ulang, power bank ini pengisi daya portable yang diciptakan sehingga perkembangan teknologi dengan tujuan untuk mempermudah para pengguna smartphone untuk mengisi daya smartphone mereka. Nah, inovasi ini juga membuka peluang bisnis untuk recharge. Recharge ini salah satu proyek utama penelitian kami
yang merupakan startup Internet of Things yang ditemukan pada Maret 2018, dan bisnis modelnya menyewakan power bank sewaan seperti ini. Ini quality power banknya bisa teman-teman lihat, power bank sewaan, ada 2 kabel untuk setiap jenis HP yang dilayani, dan tersebar di 800 lokasi di seluruh Jabodetabek dalam bentuk vending machine seperti ini, dan kemudian bisa disewakan menggunakan aplikasi pada smartphone yang bisa diunduh secara gratis. Nah, ini foto di vending machine-nya seperti yang teman-teman mungkin pernah lihat di mall atau mungkin di halte Transjakarta, stasiun MRT, stasiun KRL, ada banyak sekali hampir di setiap stasiun ada station recharge. Untuk powerbanknya sendiri, teknisnya powerbank ini menurut situs recharge dibuat menggunakan jenis baterai lithium ion, memiliki kapasitas 5000 mAh dan kompatibel untuk HP-HP yang menggunakan port pengecasan Lightning, Android Micro USB dan USB-C. Demikian pengenalan terhadap materi kami. Selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya Rendra Baratara. Terima kasih Dilin atas pengenalan materi yang sangat kecil. Selanjutnya saya akan membahas metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. Pada intinya, kami melakukan perbandingan 3 hal. Yang pertama adalah perbandingan menggunakan metode pengisian powerbank recharge. Yang kedua menggunakan power charger. Yang ketiga menggunakan powerbank pribadi. Nah, perbandingan tersebut akan dibagi menjadi 3 hal lagi. Yang pertama adalah C rate. Pada intinya, C rate adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah baterai untuk mengisi dari 0 sampai 100%. Bisa dirumuskan sebagai berikut, 60 dibagi waktu pengisian dalam menit. Dan pada intinya, jika sebuah baterai membutuhkan waktu 1 jam untuk mengisi baterai, maka akan memiliki nilai C sebesar 1. Maka jika sebuah baterai membutuhkan waktu 2 jam untuk mengisi baterainya, maka akan memiliki nilai C sebesar setengah. Jadi pakainya itu semakin baik ya teman-teman. Nah, poin penelitian ini adalah penelitian akan menggunakan stopwatch untuk menghitung lama pengisian baterai powerbank recharge, dan akan dibandingkan dengan lama pengisian baterai menggunakan powerbank menggunakan charger original dan powerbank pribadi. Selanjutnya ada suhu. Pada intinya, suhu yang kita akan titik adalah suhu yang dikeluarkan oleh HP saat melakukan pengisian baterai. Nah, menurut Apple batas atas untuk pengisian suhu powerbank, untuk pengisian suhu handphone adalah 35 derajat. Dan setiap kenaikan 5 derajat di atas batas tersebut akan menyebabkan 20% penurunan dari kapasitas maksimum baterai. Nah, penelitian yang akan dilakukan adalah mengukur suhu handphone saat mengisi menggunakan 3 metode pengisian baterai tersebut, lalu kita akan bandingkan. Dan yang terakhir adalah fluktuasi ampere dan voltase. Karena setiap handphone memiliki standar masing-masing dalam pengisian ampere dan voltase, sebaiknya nilai arus dan tegangan yang melebihi ataupun lebih rendah daripada standarnya akan berdampak buruk bagi baterai. Sehingga ini akan menjadi poin penelitian kita yang akan diukur menggunakan multimeter digital. Adapun bahan dan alat yang kami menggunakan untuk penelitian ini, yang pertama ada tentunya iPhone 13 Pro sendiri, selanjutnya powerbank recharge, selanjutnya factory charger original iPhone 13 Pro, selanjutnya powerbank pribadi yang sebesar 20.000 mAh, selanjutnya termometer infrared digital, termometer infrared AMT320, stopwatch untuk mengukur waktu, dan adaptor USB-C ke Lightning cable. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita akan menggunakan rumus untuk menentukan jumlah sampel. Rumus yang kami akan gunakan adalah random sampling, dan rumusnya sebagai berikut. Pada intinya kami akan menentukan jumlah sampel 2 hal. Yang pertama adalah jumlah lokasi yang sebanyak 300 mesin di daerah DKI Jakarta. Yang kedua adalah jumlah powerbank yang sebanyak 115.000 unit powerbank di daerah Jakarta. Nah, dengan 2 variabel tersebut, kami dapat menentukan sebuah margin of error sebesar 10% yang layak untuk penelitian amatir, dan dengan confidence level sebesar 80% untuk jumlah lokasi dan 90% untuk jumlah powerbank yang sudah disesuaikan dengan kemampuan penelitian. Dengan variabel itu, kami dapat menentukan bahwa kita akan meneliti 37 lokasi di daerah Jakarta dengan 75 powerbank di daerah Jakarta. Atau dengan kata lain, kita akan meneliti 75 lokasi di mana per lokasi akan meneliti 2 sampai 3 unit powerbank. Nah, untuk melakukan penelitian itu, karena hari ini hari spesial buat Valentine, siapapun yang punya, kami akan mengucapkan terima kasih spesial kepada Recharge yang menemani kami selama proses penelitian ini. Terima kasih Recharge. Usai penelitian ini,
kami melakukan pengolahan data, di mana data tersebut kami sudah mengolah dan dapat dibahas sebagai berikut. Akan dibahas oleh teman saya, Vincent Colin. Silakan Vincent. Ya, terima kasih Rendra. Dan setelah ini saya akan menjelaskan mengenai hasil yang kita peroleh. Pertama dari segi fluktuasi voltase dan ampere. Pertama ini adalah merupakan grafik dari data yang kami peroleh dari fluktuasi voltase. Yang harus dilihat adalah bahwa yang hijau merupakan power bank recharge, yang biru merupakan power bank pribadi, dan yang merah merupakan power bank original. Charger original. Yang penting untuk dilihat dari ini adalah bahwa rata-rata voltase, fluktuasi voltase antara tiga jenis metode tersebut tidak beda jauh, yaitu sebesar 0,1 volt sampai 0,2 volt untuk ketiga jenis metode tersebut. Maka kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam segi fluktuasi voltase tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga jenis metode tersebut, sehingga sama baiknya antara tiga jenis metode. Kemudian dalam segi ampere, dari grafik ini sama juga ceritanya dengan fluktuasi voltase, yaitu bahwa fluktuasi voltase rata-rata sekitar 0,5 ampere hingga 1,8 ampere untuk ketiga jenis metode tersebut. Dari sini juga kami mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan, sehingga secara keseluruhan dalam segi fluktuasi tiga jenis metode tersebut tidak ada bedanya. Kemudian dari segi suhu maksimum yang dicapai, suhu maksimum dicapai ini merupakan pertama kali di mana kita melihat bahwa terdapat perbedaan antara ketiga jenis metode tersebut. Bisa lihat dari grafik ini. Pertama dari grafik recharge dilihat bahwa suhu maksimal yang dicapai adalah 41 derajat Celcius secara rata-rata. Angka ini bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan karena dari website resmi Apple sendiri dikatakan bahwa batas wajar maksimalnya adalah sekitar 35 derajat Celcius. Dan 41 derajat Celcius ini sebesar 6 derajat lebih tinggi dibandingkan batas wajarnya. Bisa lihat bahwa charger original sendiri pun di bawah 35 derajat tersebut. Jadi dari sisi suhu maksimal kita mengatakan bahwa recharge sebenarnya tidak sebaik charger original. Kemudian terakhir adalah charging time atau lama pengisian. Pertama dilihat dari lama waktu pengecasan power bank recharge dari 0 sampai 100%, didapatkan bahwa rata-rata membutuhkan waktu 1 jam dan 24 menit. Angka ini jika dibandingkan dengan metode lain, pertama adalah metode pengecasan power bank pribadi, menandakan cerita bahwa sebenarnya power bank recharge tidak sebaik dengan power bank pribadi yang hanya membutuhkan waktu 54 menit. Jika dibandingkan, power bank pribadi membutuhkan waktu 50% lebih cepat dibandingkan power bank recharge. Dan yang lebih menguntungkan lagi adalah dengan pengecasan charger original yang membutuhkan waktu hanya 46 menit dari 0 sampai 100. Dalam kata lain, power bank recharge dapat mengisi 0 sampai 100 dalam waktu yang sama. Charger original bisa melakukan hal tersebut 2 kalinya. Kemudian sisi conclusion akan dijelaskan oleh teman saya Ryan. Terima kasih Vincent Colin atas pemaparan data tersebut. Selanjutnya saya akan berusaha mencoba dan menerangkan apa yang barusan disampaikan oleh Vincent Colin. Kami melihat dari segi pembahasan yaitu dibagi dalam 3 perspektif. Dari 3 poin penelitian tersebut, kami dapat melihat dalam segi reliability, yang dilihat dari fluktuasi ampere dan voltase, longevity, yang dilihat dari suhu maksimum, performance, yang dilihat dari lama pengisian. Nah, untuk reliability, kami dapat lihat bahwa sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar dan signifikan, di mana recharge memiliki voltase 0,2 rata-rata dan ampere 1,8, power bank pribadi memiliki voltase 0,9 dan ampere 0,5, dan charger original memiliki fluktuasi rata-rata voltase 0,1 dan ampere 0,5. Nah, di sini mulai sedikit berbeda. Dalam segi longevity yang dilihat dari suhu maksimum, power bank recharge memiliki suhu paling tinggi sebesar 41 derajat Celcius, itu 6 derajat Celcius di atas standar batas atas iPhone 13 Pro yang sudah kami bahas sebelumnya. Nah, power bank pribadi juga tidak bagus, memiliki 37,9 Celcius derajat. Rata-rata suhu sebesar itu yang sekitar 3 derajat di atas batas atas standar iPhone 13 Pro. Dan yang terakhir adalah charger original atau charger yang saat kita beli saat di iPhone-nya sebesar 33,1 derajat Celcius yang ada di bawah batas standar iPhone 13 Pro. Dan yang terakhir kita lihat dari segi performance. Bisa dilihat bahwa recharge memiliki waktu pengisian yang paling lama sebesar 1 jam 24 menit atau hampir 1,5 jam. Dan maaf saya sedikit ralat, tadi saya ngomong bahwa recharge semakin kecil nilainya semakin baik. Namun C rate semakin kecil nilainya semakin baik. Namun C rate semakin besar nilainya semakin baik karena akan lebih cepat untuk mengisi ampere. Seperti yang bisa dilihat di sini, 46 menit paling cepat untuk mengisi oleh charger original.
dengan sebesar C rate 1,298C, yaitu diikuti oleh powerbank pribadi yang memiliki C rate 1,1 dengan waktu lama pengisian 54 menit. Nah, artinya apa sih? Pada tiga perspektif tersebut, kami melihat dari segi reliability yang pertama, fluktuasi ampere dan voltase yang dialami saat mengisi powerbank menggunakan powerbank recharge dibandingkan dengan charger original ataupun powerbank pribadi tidak terlalu signifikan, sehingga kita bisa bilang bahwa reliability-nya mirip-mirip dengan powerbank recharge, charger original, dan powerbank pribadi. Namun, di sini kita melihat sedikit perbedaan, di mana longevity powerbank recharge mungkin tidak terlalu baik untuk iPhone 13 Pro, di mana suhu rata-rata AP sangat tinggi, sebesar 41 derajat Celcius yang kita sudah bahas berkali-kali, 6 derajat Celcius dan di atas batas-batas suhu normal iPhone 13 Pro. Dan di mana dua metode pengisian lainnya masing-masing memiliki rata-rata suhu yang lebih kecil, sebesar 37 derajat Celcius dan 33,1 derajat Celcius. Nah, yang terakhir adalah performance, dilihat dari segi C-rate. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, C-rate powerbank memiliki C-rate powerbank recharge sangat kecil, sangat besar dibandingkan metode pengisian lainnya, di mana powerbank recharge paling bawah, powerbank pribadi juga paling tinggi, dan charger original masih terbaik untuk hal tersebut. Nah, dari tiga hal ini kita dapat menyimpulkan dua hal. Yang pertama, sebagai alternatif sesaat, powerbank recharge untuk dijadikan alternatif sesaat sangat baik, karena dalam konsistensi dan reliability dan kestabilan atau yang kita sebut reliability, powerbank recharge dalam fluktuasi daya menjadikannya alternatif yang cukup untuk keadaan darurat. Namun, sebagai pengganti, kami dari tim peneliti belum bisa menyarankannya untuk menggantikan dua metode lainnya, karena dilihat dari segi lama pengisian, performa, dan terutama suhu AP yang dapat berdampak pada kapasitas penyimpanan baterai iPhone akan lebih buruk dibandingkan dua metode pengisian lainnya, sehingga recharge sebaiknya tidak dijadikan pengganti untuk kedua metode lainnya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sungguh menarik ya presentasi yang telah disajikan. Selanjutnya kita akan berganti pada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab pertama akan dilaksanakan untuk para audiens kelas 11 untuk memberikan pertanyaannya. Kepada para audiens dipersilakan. Terima kasih. Pertama, perkenalkan nama saya Renus Abdul Jasa dari kelas IPA 6 dari tim penambang. Saya mau bertanya satu hal pada tim presenter. Setelah membaca jurnal yang ditulis oleh tim peneliti, saya ada satu pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Berdasarkan judul yang diteliti dalam research paper ini adalah pengaruh powerbank sewaan terhadap kesehatan baterai smartphone. Nah, saya bingung kenapa dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah perbandingan. Padahal kalau yang dicari hanya pengaruh, maka sudah cukup dari data C-rate, suhu dan semacamnya. Yang pertanyaan dari saya, terima kasih. Bisa dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin jawaban singkat kenapa butuh ada perbandingan secara simpel, yakni karena penelitian ini kan mempersembahkan untuk para pengguna smartphone. Karena seperti yang kita ketahui, mungkin satu ruangan ini semua punya smartphone, dan menurut kami akan jauh lebih mudah bila kita bisa membandingkan metode penyewaan ini dengan metode penyewaan ini dengan metode lainnya yang mungkin lebih konvensional, contohnya seperti powerbank bawaan atau powerbank pribadi. Jadi itu harapan pertama. Yang kedua, tentunya untuk menentukan pengaruh kita untuk verdict akhir, apakah powerbank sewaan itu baik atau powerbank sewaan itu buruk. Dan salah satu cara yang menurut kami paling efektif untuk menentukan apakah suatu itu baik itu buruk atau buruk, yaitu dengan membandingkan dengan cara yang dianjurkan bagaimana semestinya. Apakah menjawab pertanyaannya? Baik, saya dari tim tenaga ingin mengajukan juga. Pertama-tama
Saya jawab pertanyaannya. Sedikit koreksi tadi dalam kesimpulan, kita tidak mengatakan bahwa recharge itu buruk, namun kita sebut bahwa recharge itu baik sebagai alternatif sesaat, terutama bagi orang-orang penyetir yang misalnya tidak memiliki power bank pribadi untuk mengisi baterainya. Dan kenapa recharge memiliki hasil yang kita ketemukan adalah karena recharge harus mengakomodasi berbagai macam handphone dan jenis handphone. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya yang bisa dilakukan recharge adalah memperbaiki longevity-nya. Namun, jika kita tidak menggunakan recharge setiap hari, saya rasa tidak akan berpengaruh terhadap dampak kesehatan baterai handphone. Karena seperti yang kita sudah bahas, tidak setiap hari kita menggunakan recharge. Terima kasih. Kepada para penyangga apakah memiliki standar lain? Baik, jika tidak ada, kita bisa langsung lanjut saja kepada para penguji untuk mengawali yang diawali oleh penguji materi Bapak Tato dan kemudian akan dilanjutkan oleh penguji bahasa Ibu Nini. Silakan. Service bos bahasa dulu. Silakan mulai dulu ya. Oke, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, selamat siang. Siap kepada teman-teman peneliti karena sudah menyelesaikan penelitian, menyelesaikan penulisan dan sekarang sudah menyelesaikan presentasi dengan baik, gitu ya. Oke, bisa ada beberapa pertanyaan dan mungkin ada beberapa saran aja yang bisa kalian pertimbangkan nanti untuk merevisi penelitian kalian, merevisi jurnal kalian, gitu ya. Oke, yang pertama, kita kembali ke judul. Terus tadi sempat melihat kok sepertinya tidak sesuai dengan judul di jurnal kalian. Ada satu yang tidak tertulis di judul. Oke ya. Pengaruh pengisian baterai menggunakan power bank sewaan terhadap daya tahan baterai. Nah, di sini ada tulisan smartphone di jurnal kalian. Betul? Dan di situ tidak ada. Lupa atau memang sengaja atau gimana? Saat teks ya, Oh, memang salah. Memang kurang. Harusnya ada smartphone. Oke. Memang kurang itu satu. Kemudian smartphone ini kan bagi secara general, tetapi kalian kemudian memutuskan untuk menggunakan iPhone 13 Pro. Nah, ini boleh tahu nggak mengapa harus iPhone 13 Pro dan apakah pemakaian satu smartphone itu bisa kemudian merepresentasi semua smartphone yang ada, yang orang-orang miliki, itu bisa atau enggak sih? Iya, boleh. Langsung aja. Baik, kami sudah pertanyaan Miss Neni. Apakah smartphone di desa yang digunakan iPhone 13 Pro bisa merepresentasikan seluruh populasi smartphone di Indonesia? Jawabannya tidak, Miss. Satu jenis smartphone yang kami gunakan untuk ini tidak bisa mewakilkan semua jenis smartphone yang digunakan di seluruh Indonesia. Akan tetapi salah satu alasan dibalik kami memilih iPhone 13 Pro sebagai salah satu objek penelitian kami, yaitu karena setelah kami saya tahu riset pada bab 1 kami menunjukkan juga kalau baterai pada iPhone ini merupakan baterai yang kualitas lebih baik selain dari produksi juga bukan dari produk-produk yang dihasilkannya. Mungkin menanggapi hal ini karena kami menganggap baterai ini merupakan baterai yang cukup baik kualitasnya, kami melakukan ini dengan antisipasi menggunakan contoh yang paling baik sehingga impact yang dihasilkan pun semakin sedikit. Dalam artian bila impact itu bisa terjadi pada smartphone yang produksinya mungkin baik kualitasnya, bisa merealisasi juga kemudian hasil pada smartphone yang mungkin daya tahannya lebih rendah dari pabrik di mana. Itu alasan kami memilih produk yang kami anggap baik. Nah, kami yang baik iPhone 13 Pro. Itu sih. Oke, thank you Gila. Udah tambahan jawaban lagi? Ya, mungkin saya mau tegaskan aja bahwa punya Dylan bahwa Apple sebagai satu company adalah
sebuah company yang dari sejarahnya sudah menunjukkan bahwa produknya memiliki kualitas yang salah satu terbaik di dunia gitu guys. Jadi dalam setiap segi build iPhone tersebut, baterai tersebut juga pasti akan memiliki kualitas yang baik dalam kualitas produk. Oke, berarti ketika harus mendengar jawaban kalian, mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan ya. Dunia bisa kemudian diganti aja. Ya, yang kali ini kalau memang iPhone 13 ya itu saja. Karena kan memang tidak bisa kemudian mewakili semuanya kan. Karena kan kalian kemudian mengasumsikan aja kalau iPhone pasti bagus, baterainya bagus dan mungkin nanti hasilnya ke bawah-bawahnya juga akan lebih buruk. Bisa dipertimbangkan lagi ya. Kemudian yang kedua teman-teman, boleh ditampilkan jurnal kalian ada nggak? Ada di sini. Ada. Oh iya, berarti kalau ada di laptop, saya boleh sambil dibuka ya. Terus ini nanya-nanya aja. Karena ketika membaca ini, kalian suka sekali menulis koma. Sebenarnya fungsi koma itu apa? Fungsi tanda koma itu apa? Memisahkan informasi tambahan. Apalagi? Apa? Membantu membaca biar flownya lebih enak. Membantu membaca supaya flownya lebih enak. Kemudian apa? Menulis, oke. Menulis gitu ya, ada ini dan ini pakai koma gitu kan. Ada lagi? Ada? Ada fungsi lain. Nah, jadi kalau kalian memberikan supaya kita membacanya lebih enak, yang kadang-kadang iya. Tetapi kalian ini kadang-kadang terpleset gitu. Jadi kalian karena suka pakai koma, jadi itu satu kalimat itu sebenarnya bisa kalian jadikan banyak kalimat, tapi karena memakai koma, nah jadi kalimat itu tidak terbentuk. Contohnya, coba di halaman 2 di paragraf 1, 2, 3. Selanjutnya koma, mirip dengan penemuan power bank koma, terjadi inovasi yang semakin memudahkan pengguna smartphone koma, terutama bagi mereka yang terbebani oleh power bank yang umumnya berat koma, ada berapa koma itu? Lupa mengisi daya power bank mereka koma, atau bahkan tidak memiliki power bank. 1, 2, 3, 4 koma. Ya nanti kalian lihat lagi kalimat-kalimatnya. Ya, kalau memang bisa dipisah untuk menjadi beberapa kalimat, itu akan jauh lebih bagus. Jadi pola menulis dan pola berbicara itu beda. Dan mungkin kalau kalian ngomong ya memang rasanya seperti koma. Ada itu yang nanti dilihat lagi ya. Nah kemudian kalian bisa membaca satu kalimat. Ini bukan kalimat juga, karena tidak ada meaningnya, tidak merasa mendapatkan artinya. Secara umum di halaman 3 kalian bisa. Secara umum, sedikit pengetahuan akan dampak yang dihasilkan dari penggunaan metode pengisian dengan power bank. Titik. Nah, subjeknya mana, verbnya mana, maksudnya apa? Coba, siapa yang nulis waktu itu dengan yang ngomong apa sih? Gue yang terakhir soalnya. Ini agak kebingungan ketika melihat penyajian data. Tadi ada di situ kalian menuliskan derajatnya ya untuk suhu maksimal, grafik X dan Y contohnya. Ini tidak melihat keterangannya di situ sebenarnya. Dan X itu menunjukkan apa sih? Suhu Y itu menunjukkan apa? Karena ini belum ada derajatnya itu yang bisa lihat. Kalau yang di presentasi kanan tadi juga ada. Ini yang terakhir sebelum ke Pak Tarto nanti ya teman-teman. Kan kalian sudah punya cikal teori ya. Di pendahuluan sudah ada teorinya, kemudian di hasil lagi sudah menyajikan dengan sangat baik, pembahasan juga sudah kalian sambungkan dengan teori yang ada. Kami ingin
kalian menambahkan teori di sini sebenarnya. Di halaman 6, poin yang ketiga, perbandingan suhu maksimal. Jadi di paragraf itu kalian menuliskan hal ini sudah dibuktikan dapat bersifat buruk terhadap kesehatan baterai sesuai dengan landasan teori penelitian ini. Nah, landasan teori penelitian ini sebenarnya akan lebih baik kalau kalian jelaskan teori yang mana sih, menuju ke yang mana. Ya, ini biar lagi aja. Diperbaiki untuk revisi. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Baik, sekarang giliran saya. Sebenarnya sebagian sudah diwakili Bu Neni, jadi saya ingin terakhir itu biar bagian ini sedikit. Harusnya bagian koma-koma tadi kan harusnya pas pembimbingan Bu Neni sudah bicara gitu. Saya menguji. Pembimbing bahasanya siapa ya? Mr. Jacob, Ah? Mr. Jacob Pak. Mr. Jacomus Hartono. Wow. Maksudnya harusnya kan di sisi pembimbingannya itu di situ. Ternyata masih merasa yang pertama. Yang kedua saya mau apresiasi dulu. Tepuk tangan dulu. Dari sisi judul buat saya sih keren gitu. Jadi pemilihan judulnya itu tidak mulu-mulu, sederhana, semua orang tahu. Dan memang itu kayak sudah menjadi vitamin kita setiap hari. Jadi kalau tanpa itu kita bingung dan buat saya ini pemilihan judul yang keren itu seperti ini gitu. Gak usah stres, gak usah bingung. Sebenarnya di hadapan kita itu banyak masalah dan Anda berani ngambil ini itu keren. Yang pertama, yang kedua penampilan gitu. Jadi kalau setiap hari itu saya lihat anak-anak itu kan ya anak-anak gitu. Tapi udah pakai jas gini saya merasa minder sendiri gitu. Jadi penampilannya sudah keren kayak host di TV, ngomongnya keren, itu buat saya akan oke lah. Tepuk tangan buat saya. Nah sekarang baru pertanyaan sedikit materi lah. Coba grafik volt dan ampere tadi. Volt dan ampere. Grafiknya volt dan ampere. Nah ini coba ya. Kalau sebagai Anda lihat ada lelaki lah gitu melihat gambar ini dibayangkan cewek itu cewek seksi, cewek biasa aja atau cewek yang apa ya punya pesona gitu loh. Coba Ray dulu melihatnya gimana? Ya, menurut saya sebagai peneliti ya, karena kan kita tim peneliti ini grafiknya udah bagus sesuai standar kita Pak. Tapi mungkin bagi Pak audiens atau Pak Larto mungkin grafiknya kalau dalam bahasa Pak Larto kurang seksi. Yang dua nggak mau jawab. Ya, baik secara penampilan mungkin saya dulu kelihatan Andra. Tapi untuk isi, menurut saya sebagai karena saya yang awalnya saya membayangkan konsep hasil akhirnya seperti apa, grafik yang saya bayangkan hasilnya akan seperti ini, ada batas minimum maksimum, ngambang-ngambang di tengah-tengah, nanti yang paling gede ujungnya yang paling buruk, coba paling buktiin. Jadi sangat melebihi ekspektasi saya. Tadi mengetahui hasilnya sesuai dengan koreksi saya bahwa power bank recharge itu kalau bapak ibu lihat ada yang warna hijau, yang hijau kecil tuh ada yang panjang sendiri, ada yang pendek banget, ada yang panjang lagi ke bawah, ada yang panjang lagi ke atas. Itu sebenarnya saat pembuatan melihat itu bikin saya senang, saya cukup puas sih Pak. Yang ketiga sekalian ya. Merasa saya juga sama kayak bilang sama Rendra, saya merasa juga cukup puas dengan presentasi dari grafik-grafik ini. Saya merasa bahwa warna-warna permisahan itu juga sudah lumayan jelas untuk dibahas. Mungkin hal yang kurang tadi yang seperti yang misalnya dikatakan dalam segi ya aksesnya memang kurang satuan, itu memang bukan kesalahan dari kita. Tapi secara keseluruhan saya merasa sudah lumayan senang dengan penampilan. Tepuk tangan buat
gitu. Jadi harusnya datanya cukup jelas. Justru dengan grafik ini orang tidak usah melihat angka, tapi grafik tinggi rendahnya itu lebih mudah dipahami. Jadi inti dari saya begitu. Nanti kalau bisa di retro ulang itu lebih baik. Jadi supaya ditampilkan itu orang tahu, sepintas tahu. Justru dengan grafik ini kan mau menyampaikan pesan kepada audiens bahwa oh ini ada hasilnya begini, jadi jelas. Dan kalau dari sini ya cuma warna aja kan, dari sisi warna sih seksi, ada merahnya, ada ungunya gitu. Tapi datanya belum. Ya, jadi karena sudah diakui ya jujur terima kasih sudah mengakui kurang seksi. Cukup kalau ada tambahan atau justru dari Bapak Ibu yang mau bertanya silakan boleh. Atau memberi komentar, memberi apresiasi, pujian silakan. Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu ini alumni CC. Saya Wahyu, saya alumni angkatan 90 dari SMA. Tepuk tangan buat Pak Wahyu. Pertama saya ucapkan selamat ya kepada adik semua yang menurut saya karena saya sering berpresentasi ini cukup membanggakan Pak. Berarti Bapak sudah menjadi benar-benar. Terima kasih Pak. Cara penyampaiannya itu jelas, tidak bertele-tele, juga gestur tubuhnya itu juga tidak kelihatan kaku ya melihat audiens. Karena bagi saya itu yang penting adalah pada penelitian standar ini adalah bagaimana menyampaikan suatu pesan. Isinya sih ya I don't care lah gitu, bahasa anak mudanya lah Pak ya. Jadi kita di sini kan belajar untuk menyampaikan sebuah pesan, message yang memang dalam waktu yang singkat ada bisa memberikan sesuatu yang tadi Bapak bilang bahwa judulnya itu mudah diterima. Nah, yang penting itu kan. Karena ada masanya kita belajar lagi lebih tinggi lagi. Tapi overall selamat, sukses, tujuannya sama. Terima kasih. Dan yang mungkin terakhir dari saya, tadi ada alumni CC 18 atau 17 si Edo itu sudah lulus master dari Aussie itu pulang, biasanya ke ruangan say hi sama guru-guru. Terus ada apa Pak? Nah ini anak-anak presentasi. Jadi tepuk tangan buat kalian. Jadi ada kesempatan untuk berekspresi dengan cara menampilkan begini itu, yaitu bagian dari Kanisius untuk berusaha menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Tepuk tangan buat kalian yang sudah berekspresi. Nek, masih ada? Cukup? Dari saya cukup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu terutama yang memberi support semangat buat CC 22. Karena ada CC 90, saya memberi CC 22. Kiranya penampilan ini ya memberi arti, memberi warna Kanisius ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih atas supportnya Bapak Ibu, terutama saya senang sekali kalau Bapak Ibu berkenan hadir dalam acara ini. Adalah bagian apa ya, membuat nilai tersendiri lah buat anak-anak, buat kita yang di sini. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Tepuk tangan untuk semua. Baik, terima kasih para pemuji dan Bapak Wahyu yang tadi sudah memberikan apresiasinya. Sekarang untuk bagi audiens kelas 10 mungkin atau orang tua murid lainnya yang masih menyampaikan pertanyaan bisa dipersilakan. Baik, jika tidak ada, sekarang tibalah kita di penghujung acara ini. Marilah kita berikan apresiasi sekali lagi kepada para pengaji. Kami Julius Begirawan dan teman saya Kanisius Nurhadrim selaku moderator dan modulem ingin mengucapkan terima kasih dan atas perhatian dan kerjasama para hadirin semua. Ya, semoga presentasi ini dapat memberikan informasi-informasi baru kepada para hadirin semua
kami mohon maaf jika ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para pendengar. Maka dari itu, sekian dari kesempatan ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.